Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Oke, jadi kita masuk lagi pada seri pengetahuan. Jadi kita akan bahas mengenai materi matematika. Apa yang akan kita bahas? Tada! Jadi yang akan kita bahas yaitu mengenai domain dan range fungsi ya. Jadi daerah asal dan daerah hasil. Nah, jadi fungsinya di sini yang akan kita cari, daerah asal dan daerah hasilnya itu fungsi-fungsi yang sering kita jumpai ya. Dan fungsi-fungsi ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke fungsi yang pertama. Jadi yang pertama kita mau cari domain dan range-nya dari fungsi linear. Oke, jadi sekarang misalkan ada grafik ya, Y sama dengan grafik dari fungsi Y sama dengan X tambah 1. Nah, ini saya sudah gambarkan. Nah, kalau masih ada yang belum tahu dan bingung bagaimana menggambarkan grafik fungsi linear, bisa dilihat kembali atau di review kembali video sebelumnya. Nah, ini saya langsung sudah menggambarkan grafiknya. Nah, untuk menentukan domain dan range dari fungsi linear ini sangat mudah. Kita bisa lihat juga langsung dari grafiknya. Nilai X pada koordinat kartesius bisa kita ambil berapapun. Kemudian nanti nilai X yang kita pilih akan menghasilkan nilai Y dari variabel ataupun peubah tak bebasnya, yang tergantung pada nilai X yang kita pilih tadi. Jadi untuk fungsi linear, kita bisa memilih nilai X berapapun, sehingga kita memiliki titik-titik yang nanti yang akan dilewati oleh fungsinya. Nah, misalkan di sini kita ambil X-nya sama dengan 2. Maka kita akan peroleh nilai Y-nya sama dengan 3. Dan jikapun kita mengambil X sama dengan 100, maka Y-nya yang akan kita peroleh adalah yaitu 101. Dan seterusnya. Sehingga domain dari fungsi linear adalah semua himpunan bilangan real atau negatif tak hingga sampai dengan tak hingga. Jadi sepanjang real ini kita bisa memilih nilai X berapapun itu untuk dijadikan peubah bebas. Kemudian untuk range-nya, karena tadi X-nya kita bisa ambil berapapun dari bilangan real, maka kita pun dapat menghasilkan, kita akan menemukan peubah bebasnya yang masih dalam himpunan real tadi. Jadi atau dalam artian dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, ini dia domain dan range dari fungsi linear. Jadi ini notasinya ya, notasi untuk domain dan notasi untuk range. Next, kita lanjut yang kedua ya, yaitu fungsi kuadrat. Nah, untuk fungsi kuadrat sendiri memiliki karakteristik yaitu grafiknya berbentuk parabola yang sangat bergantung dari nilai A, B, dan C. Untuk parabola yang terbuka ke atas ya, itu titik puncaknya itu adalah fungsi minimal ya, Y minimal. Sedangkan untuk grafik yang terbuka ke bawah itu titik puncaknya adalah Y max ya, atau nilai maksimumnya. Nah, untuk domainnya dan range-nya itu hampir sama dengan fungsi linear. Kita dapat memilih X berapapun untuk dijadikan peubah bebas. Sehingga domain dari fungsi kuadrat adalah semua himpunan bilangan real atau
interval negatif tak hingga hingga tak hingga sampai tak hingga maksudnya ya. Oke, baik, bisa dipahami ya. Sementara untuk range-nya kita bisa lihat untuk parabola yang terbuka ke atas, nilai Y terendah itu adalah nilai Y minimum dan nilai Y-nya ini akan membesar ke atas. Sedangkan untuk grafik yang terbuka ke bawah, nilai Y yang terbesar adalah nilai Y maksimum ya, yang ada di sini. Itu misalkan seperti ini modelnya. Dan nilai Y yang lebih kecil dari nilai maksimum itu akan terus membesar ke bawah atau menuju ke negatif tak hingga. Itu untuk parabola yang terbuka ke bawah. Sehingga untuk nilai range-nya itu sangat bergantung pada nilai A, yang dimana nilai A ini sangat menentukan arah dari terbukanya parabola. Jadi untuk range yang nilai A-nya lebih dari 0 atau parabolanya terbuka ke atas, maka range-nya itu adalah Y minimum sampai ke positif tak hingga. Saya bold ya, seperti ini daerah range-nya seperti ini. Tunggu, saya bold dulu. Jadi seperti ini ya, dari Y minimum itu ke positif tak hingga. Selanjutnya untuk A kurang dari 0 atau parabola yang terbuka ke bawah, maka range-nya adalah negatif tak hingga sampai nilai Y maksimum ya. Jadi saya bold dulu. Jadi seperti ini ya ilustrasinya dari negatif tak hingga sampai ke Y maksimum. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, soalnya seperti ini, tentukan domain dan range dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 6. Nah, yang paling pertama kita bisa identifikasi bahwa A-nya di sini itu adalah 1, sehingga yang kita ketahui itu bahwa A-nya itu lebih dari 0. Maka grafik dari fungsi kuadrat ini adalah terbuka ke atas. Sehingga kita langsung bisa menentukan domainnya, yaitu semua himpunan bilangan real atau dalam kata lain dari negatif tak hingga sampai ke tak hingga. Selanjutnya untuk range-nya sendiri, kita harus mencari dulu Y minimumnya, karena kan dia terbuka ke atas. Jadi yang diperoleh itu Y minimum dulu. Nah, dimana kita harus mencari Y minimum itu dengan cara Y min sama dengan min D per 4A, dimana D nya ini kita tahu diskriminan, yaitu B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dikali negatif ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi, dioperasikan negatifnya ke dalam kurung, kita bisa sederhanakan jadinya seperti ini ya, 4A 4 kali A kali C dikurang B kuadrat per 4A. Kemudian disubstitusikan saja nilai A, C, dan B nya. Jadi 4 kali 1 kali 6 dikurang negatif 5 kuadrat per 4 kali 1 diperoleh 24 dikurang 25 per 4. Itu hasilnya Y min-nya itu negatif 1/4, sehingga range-nya adalah min 1/4 sampai tak hingga. Bisa dipahami ya? Next, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi akar. Jadi bentuk umumnya yaitu Y sama dengan akar GX. Nah, yang harus kita ingat itu bahwa bilangan yang ada di dalam akar ini haruslah bernilai positif, yaitu bilangan yang lebih dari 0 atau sama dengan 0. Sehingga domain dari fungsi akar adalah X elemen bilangan real, di mana
Gx ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Mengapa? Karena Gx ini berada di dalam akar sehingga dia harus bernilai positif. Selanjutnya untuk range dari fungsi akar 0 sampai tak hingga. Mengapa? Karena hasil dari bilangan akar itu pastilah positif. Bisa dipahami ya? Nah, untuk lebih jelasnya coba kita ilustrasikan pada gambar grafik ini ya. Misalkan ada ilustrasi gambar grafik dari fungsi Y sama dengan X. Nah, misalnya gambarnya seperti ini ya. Sehingga range-nya itu dari titik 0 itu dia menuju ya, dilihat naik ke atas, jadi dari 0 dia menuju ke positif tak hingga. Oke, bisa dipahami ya. Nah, coba kita berikan contoh lain. Misalkan tentukan domain fungsi dan range fungsi dari fungsi akar X dikurang 3. Sehingga domainnya itu X elemen bilangan real di mana X dikurang 3 lebih dari atau sama dengan 0 ya. Seperti ini ya. Oke, nah ini juga bisa kita tulis kembali. X elemen bilangan real di mana X ini pasti lebih dari atau sama dengan 3. Sehingga kita bisa tuliskan menjadi 3 sampai tak hingga. Bisa dipahami ya. Selanjutnya untuk range-nya sendiri itu pasti dari 0 sampai tak hingga. Mudah bukan? Selanjutnya kita masuk lagi ke fungsi yang berikutnya. Tetap semangat. Nah, untuk fungsi yang memiliki beberapa aturan itu untuk domainnya adalah negatif tak hingga sampai tak hingga atau semua himpunan bilangan real, dan range-nya pun seperti itu. Bisa dipahami ya. Next, kita masuk ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi dengan domain terbatas. Kita langsung masuk ke contoh soalnya ya, yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat di mana x itu lebih dari atau sama dengan negatif 2 dan x kurang dari atau sama dengan 3. Jadi ini adalah contoh fungsi yang domainnya tidak dinampakkan dari awal. Jadi ini domainnya kita bisa mengambil ataupun memilih nilai X berapapun selama tetap membuat fungsi tersebut terdefinisi. Pada contoh soal ini kita diberikan ini ya, batas, yaitu dari min 2 sampai dengan 3. Itu untuk nilai X nya ya. Jadi domainnya kita bisa tuliskan. Jadi domainnya itu selang tutup ya, dari min 2 sampai 3. Karena di sini ada tanda sama dengan. Nah, bagaimana untuk range-nya? Range-nya sendiri itu bisa kita lihat setelah kita menggambarkan fungsi ini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ketika kita memasukkan titik-titik ini, selang ini menjadi nilai X, maka kita peroleh titik-titiknya ini ya. Ketika X nya negatif 2, maka Y nya itu 4 ya, seperti itu. Sehingga kita peroleh titik-titik ini. Nah, sekarang kita tinggal hubungkan titik-titiknya. Jadi seperti ini ya gambarannya ketika dihubungkan titik-titiknya. Nah, jadi untuk ujung-ujung dari grafik ini itu diberikan bulat penuh karena memang domainnya itu terbatas dari min 2 sampai 3. Jadi domainnya hanya dari negatif 2 sampai 3. Jadi bulatannya penuh. Seandainya di sini tandanya tidak ada ini ya, tanda sama dengan, maka bulatannya ini adalah bulatan kosong karena negatif 2 dan 3 itu tidak termasuk, seperti itu. Sehingga untuk range-nya itu kita bisa lihat dari berdasarkan gambar. Nilai Y minimum itu bisa dilihat di sini yaitu 0 ya. Dan nilai Y maksimum itu tercapai di
ketika X-nya sama dengan 3, yaitu Y-nya itu 9. Jadi range-nya itu adalah interval tutup dari 0 sampai 9. Bisa dipahami ya. Dan sekian untuk materi fungsi dari mencari domain dan range. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya dan ingat, siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.